Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi 7 tentang konstitusi di negara Indonesia. Perkenalkan, saya Mutiara Novianandita dari Fakultas Hukum sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Dan ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Afra Ayu Kamila dari Fakultas Manajemen sebagai pemateri kedua dan juga notulen. Ada rekan saya yang kedua, Tarik Ramadhanu Isnadi dari Fakultas Manajemen sebagai pemateri ketiga, dan juga rekan saya yang terakhir, Reziana Hardini dari Fakultas Manajemen sebagai pemateri terakhir dan juga penutup. Di sini saya mau membahas tentang pengertian dari konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Prancis, constituer atau droit, dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Jerman Verfassung, dan dalam bahasa Latin constitutio. Semua istilah dalam berbagai bahasa tersebut diterjemahkan sebagai hukum atau prinsip yang lazim digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan-kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material. Artinya, belum diformalkan sebagaimana konstitusi pada zaman sekarang ini. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Oxford Dictionary of Law. Ada 3. Yang pertama, konstitusi bukan saja aturan tertulis. Yang kedua, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya, baik di tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Yang kedua, menurut I Dewa Gede Atmaja, ada 2. Yang pertama, dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan, konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua, sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, menurut Carl Smith ada 3. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut atau absoluter Verfassung Begriff. Yang kedua, ada konstitusi dalam arti relatif atau relativer Verfassung Begriff. Yang ketiga, konstitusi dalam arti positif atau der positive Verfassung Begriff. Selanjutnya, menurut Kenneth Clintonware ada 2. Yang pertama, digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Selanjutnya, menurut Ferdinand Lassalle, ada 2. Yang pertama, dalam pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Contohnya parlemen, kabinet, pressure group, partai politik, dan sebagainya. Yang kedua, dalam pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Selanjutnya, menurut O. Hood, Phillips, dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara, dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya.
Selanjutnya menurut Herman Hiller, ada 3. Yang pertama, konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Macam-macam konstitusi. Menurut K.C. Ware, tahun 1975 membagi konstitusi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Selanjutnya konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Selanjutnya konstitusi derajat tinggi dan derajat tidak tinggi. Selanjutnya konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Selanjutnya konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Begitu saja presentasi dari pengertian dan pengertian konstitusi dan pengertian menurut para ahli dan juga macam-macam konstitusi. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan-rekan saya, yaitu Alfra Ayu, Tarik Ramadhanu, dan juga ada Reziana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi tentang sejarah konstitusi. Nah, pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi. Karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun sebuah negara yang merdeka. Oleh karena begitu pentingnya konstitusi di dalam suatu negara, konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali pada peradaban dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan pemerintah yang konstitusional. Di antaranya, mereka memperluas partisipan politik, memberikan kekuasaan legislasi pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Nah, dalam catatan sejarah, mengenai timbulnya negara yang konstitusional merupakan proses panjang dan selalu menarik untuk dikaji dalam membangun sebuah pemerintahan yang konstitusional. Nah, selanjutnya dimulai sejak zaman Yunani, yaitu pada masa Aristoteles, yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Pada umumnya, konstitusi itu bisa dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, dan kemudian memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh para kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk membuat pernyataan-pernyataan atau pendapat dari para ahlinya, atau hukum negarawan, serta adat kebiasaan peradaban setempat. Termasuk di dalamnya adalah undang-undang pada masa peradaban Romawi. Pada masa peradaban Roma, konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada peradaban pertengahan. Nah, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern dan dalam sebuah negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Nah, terbentuknya konstitusi di Indonesia itu diawali dari sebuah janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut BPUPKI, dan dalam bahasa Jepang disebut Dokurisu Jumbi Chosakai, dan kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Maka, terbentuknya BPUPKI ini, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga negara yang merdeka, sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahannya jika tidak membentuk konstitusi atau undang-undang dasar terlebih dahulu.
Nah, karena dalam konstitusi disebutkan pemerintahan membentuk pemerintah seperti yang terurai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga atas pemerintahan konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakannya. Dan perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu. Misalnya saja pada mulanya Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak dilakukan dan diubah menjadi pemerintahan Republik Indonesia Serikat, dan pada masa sistem pemerintahan parlementer, akhirnya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali, sehingga kini telah menjalani perubahan. Sekian, terima kasih. Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, UUD 1945 juga menjadi hasil perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 mulai dibentuk pada tanggal 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. Kemudian, undang-undang ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-undang Dasar sendiri sudah mengalami 4 kali amandemen. Yang pertama terjadi pada tahun 1999, kemudian tahun 2000, lalu tahun 2001 dan tahun 2002. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan undang-undang tanpa mengubah pasal yang sudah ada sebelumnya. Amandemen yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan pada bagian sistematika Undang-Undang Dasar 1945, bagian pasal, bab, dan lainnya tetap sama seperti bagian awal, namun terdapat perubahan pada bagian isi, yaitu yang semula dari 16 bab menjadi 21 bab, lalu yang semula 37 pasal menjadi 73 pasal, kemudian dari 49 ayat menjadi 170 ayat, lalu yang semula dari 4 pasal menjadi 3 pasal, dan yang semula dari 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keberadaan RIS muncul sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terjadilah kontak senjata atau agresi militer oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal, agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan 3 buah persetujuan, antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, kemudian penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Kemudian pada tahun 1949 berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. UUD NRI 1945. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis.
Dalam hukum dasar, substansi yang terkandung dalam UUD NRI tahun 1945 semestinya merupakan hal-hal pokok tentang kehidupan kenegaraan. Pada periode ini, UUD 1945 sampai 19 Oktober 1999 berlakunya kembali UUD 1945, berarti mengubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintah yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktek, ternyata UUD 1945 tidak diberlakunya sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh KPI. Walau kemudian dapat dipatahkan, pengertian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini. Para Presiden Soekarno digantikan Soeharto yang dimulai didasari oleh surat pemerintah 11 Maret 1966, kemudian dilakukan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Babak baru pemerintahan Orde Baru dimulai sistem ketatanegaraan sudah berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun di sisi lain terjadi perkoordinatoran yang luar biasa dengan alasan demi keterselenggarakannya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Mengapa UUD 1945 dikatakan sebagai konstitusi NKRI? Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia bermaksud adalah UUD 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dan dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi khusus sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati. Bukan hanya oleh rakyat, akan tetapi oleh pemerintahan dan penguasa juga. Intinya, setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksanakan dengan baik dan bijaksana. Isi konstitusi NRI berisi hal-hal mendasar penting bagi negara, umumnya bersifat garis-garis besar yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundang di bawahnya. Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk dalam kelompok atau aturan dasar atau pokok negara. Konstitusi dari NRI. Konstitusi NRI, konstitusi yang ada di NRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus, diberlakukannya kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan amandemen menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Konstitusi lain yang pernah ada adalah KRIS pada tahun 1949 sampai 1950 dan UUDS pada tahun 1950 sampai 1959. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Dasar Tulis atau Undang-Undang Dasar. UUD 1945 pasca reformasi. Pelaksanaan perubahan Perundang-Undangan Dasar 1945 sebagai implementasi
tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewarganegaraannya. Berikut 5 penerapan kesepakatan dalam melakukan perubahan UUD 1945. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mentegaskan sistem pemerintahan presidensial. 4. Menjelaskan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimaksud ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh dan melakukan perubahan dengan cara adendum. Pada periode 10 Oktober 1999 sampai sekarang, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sepanjang sejarah UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai 2002 yang dilakukan dalam sidang MPR. Berikut amandemen 1 hingga 4. Amandemen 1 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 1 hingga 9 November 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 hingga 11 Agustus 2000. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.